Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri, di mana asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak sama sekali berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti ini, terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi selama bertahun-tahun sudah ada. Beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Bernhard Conky's Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1946 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia Kedua, kata tersebut menunjuk kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaannya menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Charles Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, berbagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir 26 Desember 1792, seorang matematikawan dari Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram. Sebagian dari mesin yang dikembangkan kini dapat dilihat di Museum Sains London. Tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari Babbage, sebuah mesin diferensial dikembangkan dan mesin ini dapat berfungsi secara sempurna, yang membuktikan bahwa gagasan Babbage tentang mesin ini memang dapat diimplementasikan. Charles Babbage meninggal 18 Oktober 1871 pada umur 79 tahun. Sejarah komputer dari masa ke masa. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Babbage ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schickard, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan yang berjudul Notes on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan mengenai penerapan mesin bagi perhitungan tabel astronomis dan matematis tertanggal 14 Juni 1822. Sejarah komputer diawali ketika penemu Inggris Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancangnya yang diberi nama mesin analitis pada pokoknya mampu melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan kalkulator modern, meski tidak sama cepatnya karena mesin analis bukanlah dirancang untuk bertenaga listrik. Sayangnya, berhubung teknologi abad ke-19 belumlah cukup maju, Babbage tidak sanggup merampungkan konstruksi mesin analis itu. Selain memang tidak tidak memerlukan waktu dan biaya besar. Sesudah matinya gagasan yang begitu cemerlang nyaris dilupakan orang. Tahun 1937, tulisan Babbage menjadi perhatian Howard Aiken, sarjana tamatan Harvard. Aiken yang juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer tergerak oleh gagasan Babbage. Bekerja sama dengan IBM, Aiken sanggup membuat komputer pertama untuk segala keperluan. 2 tahun sesudah Mark I dioperasikan, 1946 kelompok insinyur dan penemu lainnya menyelesaikan ENIAC, mesin hitung elektronik pertama. Sejak itu kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Mesin hitung bukan punya pengaruh begitu besar di dunia, malahan akan menjadi lebih penting lagi di masa depan. Sumbangan pikiran Babbage terhadap perkembangan komputer tidaklah lebih besar ketimbang Aiken atau ketimbang John Mauchly dan J.O. Ecker, tokoh utama dalam perancangan ENIAC. Atas dasar itu, paling sedikit ada 3 pendahulu Babbage: Blaise Pascal,
Gottfried Leibniz dan Joseph Marie Jacquard sudah membuat sumbangan setara dengan Babbage Pascal, seorang matematikus, filosof, dan ilmuwan Prancis menemukan mesin penjumlahan mekanis tahun 1642. Di tahun 1671, Gottfried Wilhelm von Leibniz, seorang filosof dan matematikus, merancang mesin yang dapat menjumlah, mengurangi, dan mengalihkan, dan membagi. Leibniz juga orang pertama yang menunjukkan arti penting sistem binari, yaitu sistem penjumlahan dengan 2 digit, yang dalam zaman modern ini secara luas digunakan dalam mesin komputer. Dan orang Prancis lainnya, Jacquard, yang diawali abad ke-19 sudah menggunakan sistem pengisian komputer untuk mengawasi alat tenun. Alat tenun Jacquard yang laku darah secara komersial punya pengaruh besar terhadap pemikiran Babbage. Boleh jadi mempengaruhi juga Hermann Hollerith, seorang Amerika yang di penghujung abad 19 menggunakan sistem pengisian komputer untuk membuat kolom data di biro sensus. Cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Nah, selanjutnya itu fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor pengantar arus listrik dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik. Tergantung juga pada kondisi yang dialaminya. Kemudian sejarah penemuan integrated circuit. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Nah, terciptalah chip yang pertama, meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Beberapa setelah itu, Robert Noyce yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa, meskipun mereka bekerja pada 2 tempat yang berbeda. Nah, sejak pertemuan pertama itu, sebuah IC riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah komputer. Perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, tetapi oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Chicoa. Alat memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Kalkulator roda numerik 2. Tahun 1664, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, pada tahun 1646 sampai 1716 memperbaiki peselin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Kalkulator mekanik Ecres Hafiz Thomas de Cormar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatika dasar. Kalkulator mekanik Cormar Atrimotor mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulator karena alat tersebut dapat melakukan perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Perkembangan komputer ada 5 generasi. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk
mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki oleh komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer pada tahun 1941. Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer S3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecahan kode rahasia yang dinamakan oleh Colossus yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Yang pertama yaitu Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Dan yang kedua yaitu keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga satu dekade setelah perang berakhir. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Number Integrator and Computer yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya besar 1160 kW. Komputer ini dirancang oleh Johann Presper Encke pada tahun 1919 sampai 1995 dan Johann Weiermacht pada tahun 1907 sampai 1980 yang merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Pada pertengahan tahun 1940-an, Johann von Neumann pada tahun 1903 sampai 1967 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan faba vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan slider mekanik untuk penyimpanan. Komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori identik magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom yang dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang khusus di bidang bisnis, di universitas, dan pemerintahan komputer-komputer generasi kedua. Ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer. Pada saat ini, printer, penyimpanan dalam disket, memori dan sistem operasi dan program. Pada tahun 1965,
hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas pada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktor pembeli konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektrik dalam sebuah piringan silikon yang kecil terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan sendi konduktor. Hasilnya, komputer menjadikan semakin kecil karena komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasikan memori komputer. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan komputer pada generasi keempat. Di generasi ini terdapat 3 perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu large stage integration, di mana satu chip bisa menampung lebih dari 1000 komponen. Yang kedua yaitu very large stage integration, di dalam satu chip bisa menampung lebih dari 10.000 komponen. Dan yang ketiga yaitu ultra large stage integration, di mana satu chip dapat menampung lebih dari 1 miliar komponen. Kemampuan ini yang dapat menampung sedemikian banyaknya komponen dapat mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Pada tahun 1971, chip Intel 4004 diciptakan atau dibuat dengan IC yang menampung semua komponen-komponen di dalam komputer di dalam satu chip yang berukuran kecil. Sebelumnya, mikroprosesor digunakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu, tetapi sekarang mikroprosesor dapat digunakan apa kebutuhan yang diinginkan. Selanjutnya, pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau disebut dengan PC untuk penggunaan rumah, sekolah maupun kantor. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, penggunaan komputer semakin berkembang menjadi 65 juta penggunaan PC atau personal komputer. Oleh karena itu, komputer melanjutkan evolusinya untuk menciptakan komputer yang lebih kecil atau dapat dimasukkan di dalam tas, bahkan dapat komputer yang dapat digenggam. Selanjutnya yaitu perkembangan atau generasi komputer pada generasi kelima sampai sekarang. Mendefinisikan perkembangan komputer generasi kelima ini cukup sulit karena tahap ini masih sangat muda. Contoh imajinatif komputer generasi kelima yaitu komputer HAL 9000. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 ini masih jauh dari kenyataan, tetapi dia memiliki fungsi yang sudah terwujud. Beberapa komputer menerima instruksi secara lisan maupun nalar manusia dan bahkan dapat menerjemahkan bahasa asing.
Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer pada generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama. Yang pertama yaitu kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Von Neumann ini akan digantikan dengan sistem yang mengkoordinasikan banyak CPU untuk akan digunakan secara serentak atau bersamaan. Kemajuan yang kedua yaitu teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Kesimpulan 1. Definisi komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut data yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri, yang dimana asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi pada komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang sama sekali tidak berhubungan dengan matematika. Kesimpulan yang kedua, cikal bakal komputer itu bernama integrated circuit. Kesimpulan yang ketiga, perkembangan komputer era awal sampai sekarang ada beberapa generasi, yaitu 1. Komputer generasi pertama, 2. Komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, sampai komputer generasi kelima, dan sampai sekarang.